akullama ishtahaita ishtarait. Apakah setiap yang kau inginkan itu kau beli? Seakan-akan kalau nggak makan anggur mati gitu. Seakan-akan kalau nggak makan daging mati. Tidak. Coba zuhud itu dengan mengatakan kata-katanya lebih mementingkan mana yang lebih utama daripada yang penting. Penting, tapi mana yang lebih penting lagi, itulah yang penting. Makanya punten dengan mengatakan ni'ma malun salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta itu adalah ketika dimiliki oleh pemiliknya yang saleh. Kenapa? Dia sangat paham kemana untuk ditabungkan sehingga tidak mentok di dunianya. Dan Rasulullah zuhudnya luar biasa. Punten, saya akan gambarkan satu kisah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kisah yang akan saya sampaikan ini. Jadi Rasulullah menghadapi seseorang, anak muda, yang berbuat maksiat dan berbohong sama Rasulullah. Itu saya sampaikan kisah ini. Izin saya sampaikan. Mudah-mudahan 10 ini selesai bisa disampaikan pada malam hari ini insya Allah. Iya. Satu waktu Rasulullah SAW sedang berdagang bersama para sahabat. Ada laki-laki dan ada kafilah perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan jalan, ya, berjalan tapi terpisah, berjalan terus sampai berdagang. Setelah berdagang pulang ke kota Madinah. Sebelum sampai ke kota Madinah, karena kemalaman istirahatlah di salah satu tempat, boleh dikatakan ya tempat-tempat peristirahatan. Tenda perempuan di sana, tenda laki-laki di sini terpisah. Iya, terpisah. Subhanallah. Ada salah seorang laki-laki dari sahabat Rasul SAW, muda. Malam-malam dia ingin keluar untuk mencari air ataupun untuk cari makan. Begitu dia keluar, ternyata laki-laki itu mengatakan, langsung riwayatnya oleh beliau langsung, oleh laki-laki ini. Iya, oleh laki-laki ini. Beliau kaget. Melihat pas keluar ternyata, punten, dia melihat kelompok daripada wanita itu sedang berkumpul, mungkin, walau dibilang mungkin api unggun atau sedang berkumpul, ya, sambil berbicara, sambil beristirahat. Abdullah ini, laki-laki ini, panggillah Abdullah gitu ya. Laki-laki ini mengatakan, hatinya, entah apa yang merasuki pikirannya sehingga dia ingin ngumpul dengan para akhwat itu. Lalu dia mencoba mendekati tempat akhwat itu, iya, untuk mendekati ke tempat akhwat itu dan hampir sudah mendekati dan hampir sudah masuk ke kalangan akhwat itu. Karena malam-malam, ya, tinggal ditutup wajahnya ya sudah seperti akhwat. Begitu udah mau masuk ke dalam, tiba-tiba Rasulullah melihatnya. Dan Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, iya, hai Abdullah, mau kemana? Tiba-tiba Rasulullah memandangnya dan memanggilnya, hai Abdullah, mau kemana? Kaget laki-laki ini. Dia melihat Rasulullah, ternyata suara itu memang suara Rasulullah. Dan saking paniknya dia jawab dengan mengatakan kata-katanya, aduh ya Rasulullah, untaku kabur. Untaku kabur. Terus tanya, kenapa unta kabur kamu ke sana? Laki-laki itu jawab dengan mata, saya lagi panik mau mencari siapa tahu di sini ada yang punya tali untuk mengikat unta saya. Rasulullah tanpa melanjutkan tanya jawab dengan laki-laki ini, Rasulullah langsung pergi dan meninggalkannya. Rasul pergi. Subhanallah. Iya. Ya Rabb. Setelah itu apa? Setelah laki-laki setelah pergi, siapa? Rasulullah SAW pergi. Laki-laki ini langsung dengan mengatakan, ya Abdullah ini dengan mengatakan ucapannya, ya Rabb, saya telah membohongi Rasulullah. Astagfirullah. Saya telah membohong Rasul dan Rasulullah tahu kalau saya bohong. Maka beliau keluar dari tempat itu dan beliau ini malu jumpa dengan Rasulullah. Dan akhirnya pagi-paginya beliau ini berangkat atau bersama Rasulullah dalam perjalanan, laki-laki ini tanpa disengaja jumpa dengan Rasulullah. Dan saat berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, kata Rasul, ya Abdullah, bagaimana unta yang kabur itu semalam? Laki-laki itu tidak menjawab. Kenapa? Kalau dibilang, udah ketemu ya Rasul, udah bohong kedua kali. Kalau mengatakan, nggak ada unta yang kabur ya Rasul, udah nggak enak, ketahuan bohong. Tapi bila mengatakan, hanya senyum saja, ketawa dan pergi melengos. Dan laki-laki itu mengatakan, pokoknya saya akan pergi duluan ke kota Madinah. Kenapa? Nanti kalau ketemu Rasulullah pasti nanya unta lagi. Mudah-mudahan dengan waktu yang berlalu, dia lupa tentang cerita kalau saya mengarang cerita tentang unta yang kabur. Maka dia pergi duluan ke kota Madinah.
sampai di kota Madinah, sholat duhur di kota Madinah, begitu sholat duhur di Masjid Nabawi, ketemu lagi dengan Rasulullah. Rasul melihat laki-laki, ya Abdullah, bagaimana unta yang kabur itu? Laki-laki itu tidak menjawab, hanya malu-malu katanya, ya Rasulullah, pergi. Saking malunya laki-laki ini, iya, saking malunya laki-laki ini, beliau ini, apa yang dia kerjakan? Tidak sholat di Masjid Nabawi, pindah sholatnya ke Masjid Quba. Kenapa? Karena takut jumpa dengan Rasulullah. Jadi sholat 5 waktunya tidak di Masjid Nabawi, tapi di Masjid Quba. Rasul cari, orang nggak ada di kemana. Oh, ternyata dicek, sudah pindah sholatnya ke Masjid Quba. Dan Rasulullah tahu kalau dia itu malu jumpa dengan Rasulullah. Lihat kelembutan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak memanggil, sini, siapa yang membohong kepadaku? Siapa yang berdusta kepadaku? Nggak tahu kalau aku itu adalah Nabi, aku itu Rasul, aku itu pemimpin kalian, aku itu adalah. Tidak. Rasulullah mengatakan dengan kelembutannya, dibiarkan Rasul SAW. Tapi anak pemuda ini rindu juga ke kota Madinah, rindu juga ke Masjid Nabawi, rindu juga dengan Rasulullah. Tapi bagaimana caranya ya untuk mengakuinya atau tidak? Tapi dalam hatinya harus mengakui, tapi masih perang. Bagaimana cara mengakuinya? Tapi beliau datanglah ke Masjid Nabawi. Setibanya di Masjid Nabawi, laki-laki ini melihat Masjid Nabawi sepi. Oh, nggak ada orang. Mau sholat. Datanglah ke Masjid Nabawi. Dan dia sholat dalam keadaan sendiri, nggak ada orang. Allahu Akbar. Begitu takbiratul ihram. Ternyata Rasulullah datang. Dalam hatinya, waduh, datang Rasulullah ini. Lalu dia bilang, mengatakan, pokoknya aku akan panjangkan sholatku. Sampai Rasulullah bosan menunggu, aku akan panjangkan sholatku. Dia terus sholat panjang. Ternyata Rasulullah ini apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau duduk di samping anak muda ini. Pas di samping anak muda. Kata laki, waduh, Rasulullah nunggu di sini. Nggak apa-apa. Pokoknya mau dipanjangin. Rakaat pertama juga dipanjangin sepanjang-panjangnya sholat itu. Akhirnya sholat rakaat pertama selesai, berdiri lagi. Allahu Akbar. Dalam hatinya, Rasulullah masih duduk. Pokoknya saya panjangin sholatnya biar dia bosan. Rasulullah bosan, lama nunggu saya. Begitu rakaat kedua berdiri, Rasulullah berteriak, ya rajul, maksudnya ke laki-laki. Tawil ma tu tawil, ana ma'ak. Hai rajul, hai laki-laki. Kamu mau sholatnya dipanjangin atau sholatnya mau dipendekin, tetap saja aku akan menunggu kamu, kata Rasulullah. Aku akan tunggu kamu. Maka laki-laki ini dengan mata, ya udahlah, ditunggu Rasul. Akhirnya selesai sholat, dia langsung salaman dengan Rasulullah. Beliau bertanya, apa kabar ya Rasulullah? Rasul mengatakan, kabar baik fulan. Lalu Rasul bertanya, bagaimana unta yang kabur itu, wahai fulan? Rasul nanya lagi. Laki-laki itu menjawab mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya tidak pernah ada unta kabur, seperti halnya tidak pernah cintaku untuk kabur darimu. Masya Allah. Itu laki-laki itu mengatakan begitu. Jawabannya itu padat sekali. Ya Rasulullah, sebenarnya tidak pernah ada unta yang kabur. Seperti halnya tidak pernah kaburnya cintaku untukmu. Jadi cintaku untukmu selalu ada, tidak pernah kabur. Seperti halnya aku ceritakan, unta tidak pernah ada yang kabur. Maka Rasulullah tahu, ternyata dari awal sudah tahu dia berbohong. Tapi Rasulullah tidak menggunakan kekuasaannya atau seperti apa untuk menekannya. Tapi dibiarkan. Karena apa? Kelembutan hati Rasulullah. Setelah tahu dia sadar, ataupun setelah tahu dia ini minta maaf secara tidak langsung. Maaf ya Rasulullah, tidak ada unta yang kabur seperti cintaku tidak pernah kabur darimu. Rasul mendoakannya. Kata Rasul, rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Masya Allah. Punten, dibohongi, iya, oleh seseorang, bukannya Rasulullah ini marah, tapi apa? Dengan rasa cinta yang ada dan rasa kelembutannya, tapi bukan hanya sekedar kelembutan dan cintanya saja. Ujung-ujungnya Rasul mendoakan laki-laki tersebut. Masya Allah. Ini bentuk dari apa? Bentuk daripada yang namanya hilm, kelembutan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, nomor berapa tadi ya? Kalau saya sampaikan tadi yang pertama ini adalah as-sidqu wal amanah, iya. Lalu yang keduanya rahmah, lalu yang ketiganya adalah ajal, yang keempatnya al-hilm, iya. Yang kelima sekarang as-syuja'. Syuja' itu keberanian yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sangat berani sekali. Memiliki keberanian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ingin lebih mendekat atau ingin lebih mengenal Rasul lebih dekat lagi. Ya, ternyata nomor 5 Rasulullah memiliki sifat yang namanya as-syuja'. Keberanian yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh keberanian yang ada misalnya, ya, ketika di dalam
cukup banyak ya. Saya kasih contoh yang di perang Badar. Ya, di perang Badar ada seorang yang mana orang ini menggunakan baju besi, ya, bajunya besi, tombaknya panjang, helmnya pun sangat rapat, yang terlihat tuh hanya matanya saja. Jadi itulah keadaannya orang kafir ini. Kudanya pun pakaian dengan pakaian besi. Jadi panah daripada orang-orang mukmin kena kuda pun mantul. Iya. Kena bajunya pun ya, kenapa baju besi semuanya. Rasulullah melihat ini bahaya laki-laki. Rasulullah katakan, man yataqaddam lahu, siapa yang akan menghadapinya? Nggak ada yang jawab para sahabat. Rasulullah katakan, man yataqaddam lahu, siapa yang akan menghajarnya? Semua diam. Rasulullah bertanya, man yataqaddam lahu, siapa yang akan menyelesaikannya? Maka Zubair bin Awwam mengatakan, ana ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, seandainya pertanyaan ketiga tadi nggak ada yang jawab, maka aku yang maju untuk menghadapinya. Keberanian Rasulullah. Syaja'ah. Berani. Subhanallah. Ingat ketika Rasulullah SAW di perang Uhud. Bukankah Rasulullah masuk ke dalam lubang? Iya. Dalam keadaan di lubang ini. Atau di dalam keadaan lubang. Orang-orang kafir saat itu membabi buta. Menghancurkan atau membunuh orang-orang mukminin pada waktu dalam perang Uhud ini. Semua para sahabat dikejar oleh orang-orang kafir. Coba untuk dibunuhnya. Dalam keadaan faudah. Dalam keadaan kesulitan itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ingin menyelamatkan para sahabatnya agar tidak terbunuh oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah berdiri dan mengatakan kalimatnya, Ayuhan nas, ana Muhammad ibn Abdullah, ana Muhammad Rasulullah. Berteriak dengan matan, hai manusia, aku adalah Nabi. Sampai beberapa riwayat mengatakan, ana nabiyyun la kadhib. Aku adalah seorang Nabi yang tidak, ataupun yang jujur, yang benar. Dan kalian pasti mendustakannya orang-orang kafir dengan mengatakan begitu. Rasulullah, ana ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Iya. Maka punten. Apa yang dilakukan dengan keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua orang-orang kafir menyerang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mulailah dalam keadaan longgar daripada perangan atau serangan orang kafir. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan keberanian yang sangat luar biasa. Ketika perang Khandaq, Rasul bertanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, sudah digali ini? Sudah ya Rasulullah. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Sesuai dengan yang kita rencanakan. Panjangnya sekian kilometer, lalu lebarnya sekitar 5 meter, ke bawahnya 3 meter, lalu disimpan di kota Madinah, galiannya. Sudah ya Rasulullah. Aman? Salman Al-Farisi mengatakan, semua aman kecuali satu tempat. Di ujung sana. Itu karena di ujung bukit, ya, maka sangat sulit untuk dibongkar. Dan kemungkinan saja kalau ada kuda yang lihai, yang bagus, bisa loncat. Maka Rasulullah mengatakan, jadi itu yang diragukan tempatnya, iya. Itu yang cukup bahaya, iya. Apa kata Rasulullah? Tempatkan aku di sana. Masya Allah. Rasulullah setelah tahu tempat yang paling bahaya di mana, justru Rasulullah katakan, tempatkan aku di sana. Itu asyaja'ah. Terlalu banyak cerita-cerita tentang keberanian Rasulullah SAW. Pada kesempatan sangat indah, Sayyidina Ali mengatakan, idza hamal al-watish kunna wara'a Rasulullah. Kalau seandainya perang sangat dahsyat, sangat mencekam, sangat menakutkan, maka kami semuanya di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu orang yang berani, orang yang Masya Allah, kalau dibilangnya mungkin ya Kopassusnya ya. Kopassusnya Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, lalu Khalid bin Walid. Ini salah satu Kopassus yang memang dalam peperangan itu inti dari peperangan. Miqdad bin Amr itu adalah seperti Muhammad bin Maslamah. Ini adalah itu adalah Kopassus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaulah orang yang berani, Ali bin Abi Thalib mengatakan apabila dalam peperangan sangat genting dan dalam menakutkan, maka kita semuanya berada di belakang Rasulullah. Berarti sehebat apa dan sedahsyat apa, seberani apa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Emang Rasul ini adalah yang boleh dimiliki atau kata-kata mengatakan as-syaja'ah, ataupun laki-laki yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minul qawi, iya, al-mu'minul qawi. Orang yang mukmin yang qawi ini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Itu kata Rasulullah. Seorang laki-laki yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Makanya orang mukmin, sahabat-sahabat kita, teman-teman, semuanya harus memiliki kekuatan, ilmunya kuat, ya, apalagi fisiknya kuat. Lalu apalagi apa yang kita miliki, hartanya pun kuat. Dengan kekuatan bersama, pasti kita akan mendapatkan kekuatan. Kenapa? Kita menjadi kuat ketika kita bergabung dan bersama. Itulah yang dilakukan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya, Rasulullah yang kelima ini asy-syaja'ah. Yang keenam, yang dimiliki Rasulullah SAW adalah at-tawadhu. Walaupun Rasulullah ini, Masya Allah, memiliki sidq wal amanah, ar-rahmah, adil, hilm, kelembutan, syuja'ah, keberanian. Nomor 5, tapi Rasul memiliki sifat yang luar biasa, at-tawadhu. Apa tawadhu ini? Tawadhu ini, Masya Allah, punten, tidak sombong. Saya akan sampaikan satu rumus pendek saja. Orang semakin tawadhu, maka semakin ditinggikan oleh Allah derajatnya. Semakin dia tawadhu, semakin ditinggikan derajatnya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Kullama tawadhu'a abdu hakadha rafa'allahu hakadha. Kullama tawadhu'a abdu hakadha, lebih rendah lagi, rafa'allahu hakadha. Lalu Rasul memperhatikan lagi, kullama tawadhu'a abdu hakadha, lebih rendah lagi, rafa'allahu hakadha, sampai lebih tinggi lagi. Kenapa? Semakin orang itu bertawadhu, maka Allah semakin menjunjung tinggi derajatnya. Pertanyaannya, siapa di antara manusia yang paling tinggi derajatnya? Tidak ragu lagi, yang paling tinggi derajat di antara manusia adalah Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah paling tinggi derajatnya? Jawabannya paling mudah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling tawadhu. Paling tawadhu. Sampai tawadhunya Rasulullah SAW. Punten. Kalau ada orang yang baru datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Rasulullah, pas habis selesai sholat, ataupun sedang ngumpul para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu para sahabat ngumpul dengan Nabi Muhammad, lalu ada orang-orang yang ingin berjumpa dengan Rasulullah, begitu masuk ke Masjid Nabawi, mereka pasti akan kebingungan mencari mana yang namanya Muhammad. Kenapa? Karena semua sama. Duduknya di tempat yang sama, pakaiannya pun gak ada yang berbeda, kursinya pun sama. Maka dengan mengatakan, orang tamu itu bertanya ketika ingin jumpa dengan Rasulullah, ayyukum Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Kenapa? Karena punten tidak mengenalnya. Maksud tidak mengenal, kenapa? Karena semua posisinya adalah sama. Sampai punten, Rasulullah SAW satu waktu sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba dengan mengatakan, ya Rasulullah, mari kita masak untuk makan siang ini. Rasulullah katakan, ayo kita masak. Lalu mengatakan, aku punya kambingnya dan aku akan menyembelihnya. Satu orang mengatakan, aku yang mengulitinya. Lalu mengatakan, aku yang memasaknya. Lalu mengatakan, aku yang punya gandumnya. Subhanallah. Semua sudah diambil. Aku yang ngulitinya, aku yang memotongnya, aku yang memasaknya, aku yang untuk bikin gandumnya, aku yang bikin rotinya. Rasulullah langsung, wa alayya jam'ul khatab. Dan aku yang mengumpulkan kayu bakarnya. Masya Allah. Rasul, dan aku yang mengumpulkan kayu bakarnya, aku yang cari kayu bakarnya. Ya Rabb. Coba para sahabat bilang, enggak ya Rasulullah, Anda duduk saja. Rasul mengatakan, demi Allah, aku sangat benci kepada orang yang apabila sedang berkumpul bersama teman-temannya, dia merasa dilebihkan dan harus dilebihkan oleh temannya. Hati-hati. Rasulullah sangat benci kepada orang yang apabila sedang berkumpul, merasa kalau dirinya harus dilebihkan. Aku kan. Tidak. Rasul itu adalah seorang nabi nomor 1 yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk yang ada. Tapi tidak mau Rasulullah mengatakan, aku kan nabi, aku duduk saja, kalian beresi makanan semuanya, aku tinggal enggak. Wa alayya jam'al khatab, dan aku untuk mencari kayu bakarnya. Tidak, ya Rasulullah, kau duduk. Rasul mengatakan, sesungguhnya aku tidak suka dan aku sangat membenci kepada orang yang apabila dia merasa diutamakan daripada teman-teman. Siapapun dia, maukah dia ini orang yang memiliki ilmu kah, lalu merasa dirinya itu adalah orang berilmu, berarti harus lebih diutamakan daripada yang lainnya, Rasulullah tidak suka. Ataupun dia itu karena yang paling kaya, karena dia merasa dirinya punya uang, maka harus dibedakan dengan yang lain karena aku yang kaya, Rasulullah tidak suka. Aku kan seorang memiliki jabatan, maka harus lebih ditinggikan daripada yang lain, Rasulullah tidak suka. Maka dia mengatakan kalimat yang tawadhu dilakukan Rasul, wa alayya jam'ul khatab. Masya Allah. Itu kalimat untukku, untuk mencari apa? Kayu bakar. Masya Allah. Ini tawadhu'nya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi.
Ini adalah keindahan Rasulullah SAW dalam tawadhunya. Selanjutnya, nomor berapa? Nomor 7 sekarang. Al-karam. Karam itu adalah karam itu kemuliaan di dalam membantu atau memberi. Masya Allah. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Punten, singkat. Rasulullah SAW mungkin akan bertanya dengan mengatakan, Rasulullah ini ada sodakohnya nggak ya? Gitu. Rasulullah sodakoh nggak ya? Gitu. Rasulullah ini sodakoh nggak ya? Jika teman-teman bertanya apakah Rasulullah sodakoh atau tidak, jawabannya kita akan tahu malam ini. Yang belum tahu, ya Rasulullah sodakoh. Lalu bertanya, Rasulullah orang kaya nggak? Kaya. Rasulullah punya harta nggak? Punya. Iya. Terus nggak kelihatan kekayaannya, hartanya nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan, nggak pernah kekayaannya tuh nggak pernah nampak, punya apa gimana pun. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sedekahnya lebih cepat daripada panennya. Maksudnya apa? Rasulullah ada kebun, menanam. Setelah Rasulullah melihatnya, Rasulullah katakan dengan mengucapkan, ini mau panen ini. Maka langsung, hai fulan, fukoroknya dipanggil, nanti kalau panen ambil ya buat kalian, bagikan ke sana. Jadi, punten, panen itu tidak pernah mengendap di tangannya, panen itu tidak pernah mampir ke tangannya. Itu Rasulullah. Jadi, sodakohnya lebih cepat daripada panennya. Itu para ulama mengatakan demikian. Itu digambarkan. Jadi, kalau dibilang, ya Rasulullah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, lau kana limithlu uhudin dahaban, ma yasurruni alla yamurra ala salat. Kalaulah aku punya kumpulan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud tahu kan? 14 km panjang. 14 km panjang. Sekitar 7 km lebar. Tingginya kira-kira 20 meteran. Ataupun sampai 27 meter. Punten-punten. Iya. Itu terbuat dari emas. Apa kata Rasulullah? Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, nggak bakalan sampai 3 hari habis. Terus nggak bakalan sampai 3 hari habis. Iya. Kita mah ya Rob, ya punya emas berapa gram aja susah mau dikeluarin, diinfakinnya itu. Mau di kemana-mana sangat susah sekali. Iya. Makanya jangan pernah puas dengan apa yang ada di rekening kita sekarang, tapi puaslah dengan apa yang telah kita infakkan sekarang. Inilah yang harus dipegang oleh kita. Kita ini merasa puas ketika mengecek rekening, alhamdulillah sudah ada 50 juta di rekening saya, ada 100 juta di rekening saya. Punten. Begitu lihat infak kesedekahan, oh ternyata baru 2 juta, baru 500 ribu. Haula wala quwwata illa billah. Jangan puas dengan uang yang sekarang berada di tangan. Tapi puaslah dengan harta yang telah Anda infakkan. Itu dia. Rasulullah itu infaknya lebih cepat daripada harta yang ditatapnya, dipandangnya. Kenapa? Tidak lama dunia. Tidak lama dunia. Bismillah. Bismillah. Iya. Makanya harus digambarkan. Rasulullah itu punya sifat yang karam. Masya Allah. Iya. Kemuliaan yang dimilikinya. Ataupun dia katakan suka memberinya kepada orang yang tidak mampunya. Ataupun membantu orang-orang dalam menggerakkan syiar Islam, mengagungkan keagungan syariat Islam. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Lanjutkan. Al-haya. Ini adalah sifat yang keberapa tadi? Ke-6, ke-7. Iya. Ke-7 al-haya. Al-haya itu apa? Memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu, Masya Allah. Sampai Rasul mengatakan, dalam tastahi fasna ma syi'ta. Hai kalian, jika engkau tidak punya rasa malu, terserah kalian mau lakukan apa saja. Mau ngapain saja, terserah kalau sudah tidak punya rasa malu. Subhanallah. Kalau tidak punya rasa malu, terserah. Maka pun Rasul itu punya sifat malu yang sangat luar biasa. Mana dalilnya? Ingat ketika Isra Mi'raj. Naik ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikasih 50 waktu sholat, turun lagi sampai ke langit yang keempat, jumpa dengan Nabi Punten. Ke langit keberapa? Saya lupa ya. Keempat itu adalah Nabiullah ini. Keempat itu Nabiullah siapa? Nabi Idris di langit keempat ini ya. Punten. Naik ke atas lalu turun ke langit ke bawah. Di langit kelima, ya, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kata-katanya, "Madza faradallahu laka wa li ummatika," apa yang telah Allah perintahkan kepadamu dan kepada umatmu, salat 50 waktu salat. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Wallahi laqad jarrabtu li ummati wa la yatiquna bidzalik, wallahi la yatiquna ummatika bidzalik."
Demi Allah, kalau 50 waktu sholat dalam sehari, umatku pun pernah aku coba dan umatku tidak mampu. Dan pastinya umatmu pun tidak akan pernah mampu melakukan ini. Farji ilallah. Buat selubur. Dan mintalah kepada Allah untuk diringankan. Minta lagi. Maka turun menjadi 25 dalam riwayat. Turun lagi menjadi 10. Minta lagi. Punten, dari 50, 10, baru 5. Iya. 50, 10, 5. Setelah 5, kata Nabi Musa alaihissalam, umatmu tidak akan mampu melaksanakan 5 ini. Minta lagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi inni stahyaitu. Demi Allah, aku sudah malu banget. Udahlah 5 aja. Malu. Nah, itu rasa malu yang luar biasa dimiliki oleh siapa? Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya rasa malu yang sangat luar biasa. Makanya, ini adalah keindahan yang luar biasa. Dalil tentang Rasulullah sangat memiliki rasa malu. Ingat ketika Rasulullah menikah dengan Siti Zainab. Rasulullah menikah dengan Siti Zainab, lalu ada azimah, ada azumah, ada apa namanya, boleh dibilang mungkin zaman sekarang disebutnya ya, kata-katanya itu apa ya, syukuran atau mungkin bahasa gaulnya pesta gitu ya, tapi pestanya kalau kita kayaknya agak sedikit kurang bagus dikatakan pesta ya, tapi azimah itu ya, namanya ya bersyukur atas pernikahan Rasulullah dengan Siti Zainab binti Jahsy. Maka semua makanan ada di situ. Para sahabat pada makan di situ semuanya. Ternyata udah malam masih ada para sahabat yang seharusnya sudah pulang tapi masih duduk di sana. Masih duduk aja nggak mau pulang. Makan sudah. Ini tapi masih tetap di sana. Apakah Rasulullah mengusirnya? Tidak. Rasulullah mengusir? Tidak. Siapa yang mengusirnya? Allah Subhanahu wa taala. Maksud mengusir itu untuk disuruh pulang. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li haditsin." Iya. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Apabila Anda diundang, lalu Anda telah memakan dengan undangan tersebut, maka cepatlah pulang. Jangan diam di sana untuk bicara panjang-panjang dengan temanmu. Sesungguhnya kamu bicara lama-lama di sana pada waktu Rasulullah harus istirahat. Yu'dhin Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena yu'dhin Nabi itu menyakiti Nabi. Fayastahi minkum, tapi Nabi itu malu untuk membicarakan kamu pulang. Rasulullah malu. Wallahu la yastahi minna, tapi aku Allah tidak malu untuk menyampaikan yang hak. Maka Rasulullah punya sifat malu yang luar biasa. Ini dia, ya. Ke-8 sekarang. 8, 9. Ini berapa nih? 8, 9. Oh, ini berarti yang ke Al-Haya itu ke-8. Ke-9 sekarang. Iya. Ke-9. Ke-9 yang dimiliki Rasulullah SAW sebelum tanya jawab, insya Allah sampai jam 9 kita tanya jawab ada, insya Allah. Iya. Zuhud. Rasulullah memiliki sifat yang namanya zuhud. Zuhud itu apa ya? Zuhud itu adalah qanaah, memiliki. Zuhud itu puas dengan apa yang dimilikinya. Ingat sahabat-sahabat semuanya, zuhud itu bukan berarti orang zuhud itu tidak memperhatikan dunia, tidak. Tidak, iya. Zuhud itu raihlah dunia dengan genggaman yang halal, yang baik, thayyiban, lalu digunakan di jalan Allah. Itulah orang zuhud itu bukan berarti orang yang rumah nggak punya, lalu jalan kemana-mana jalan kaki, pakaian cuma satu, bukan. Iya. Yang terpenting para ulama mengatakan, zuhud ini adalah orang yang menghindari harta haram, berarti dia sudah masuk dalam zuhud. Zuhud. Ya. Anda jauh dari harta haram, makanan Anda halal, pakaian Anda halal, maka punten, Anda sudah zuhud. Zuhud itu demikian. Menjauhkan daripada harta yang haram. Itu kalimatnya sudah zuhud. Lalu yang kedua, setelah menjauhkan daripada harta haram, ternyata Anda punya rumah besar, punya kendaraan, punya motor, punya emas, punya apa. Dari harta yang halal, Anda sudah bagian daripada zuhud. Kenapa? Menghindari pada yang haram. Itu sudah zuhud. Setelah itu apa? Naikkan yang keduanya. Apa yang keduanya? Yang keduanya adalah punten. Zuhud ini adalah punten. Artinya apa? Puas dengan apa yang telah diserahkan pada Allah, bukan puas dengan apa yang ada dalam genggamannya. Kenapa? Karena kalau puas dengan apa yang di genggamannya, berarti dunia masih ada di dalam hati dan berada dalam wujudnya. Jadi orang zuhud ini harus memiliki semuanya, tapi tidak dikuasai oleh dunia, tapi dunia yang dikuasainya oleh dirinya.
Rasulullah itu orang zuhud. Masya Allah. Mana bukti daripada zuhud yang ada? Terlalu banyak. Rasulullah SAW kalau selesai punten-punten makan apa yang ada. Sampai perkataannya, makan apa yang ada. Suatu waktu Umar bin Khattab sedang berjalan, tiba-tiba ada orang sedang jalan. Rasulullah tanya, Umar bin Khattab nanya, karena di jalan cepat, mau kemana? Mau ke pasar, mau apa? Mau beli anggur. Oh iya. Besoknya lagi orang itu ketemu lagi. Umar bin Khattab, mau kemana? Mau ke pasar, mau beli apa? Mau beli daging. Oh iya. Besoknya lagi orang itu jalan, mau kemana? Mau beli roti. Mana pasar? Apa kata Umar? Akullama ishtahaita ishtarait. Apakah setiap yang kau inginkan itu kau beli? Seakan-akan kalau nggak makan anggur mati gitu. Seakan-akan kalau nggak makan daging mati. Tidak. Coba zuhud itu dengan mengatakan kata-katanya lebih mementingkan mana yang lebih utama daripada yang penting. Penting, tapi mana yang lebih penting lagi, itulah yang penting. Makanya punten dengan mengatakan ni'ma malun salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta itu adalah ketika dimiliki oleh pemiliknya yang saleh. Kenapa? Dia sangat paham kemana untuk ditabungkan sehingga tidak mentok di dunianya. Dan Rasulullah zuhudnya luar biasa. Tapi kalau tidak punya zuhud, ya tidak bisa. Karena dia digenggam oleh dunia. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah SAW satu waktu datang ke tempat istrinya Siti Aisyah. Bertanya, ada makanan apa? Ada ini ya Rasulullah, apa? Ada khal itu cuka. Oh ya cuka. Ada apa lagi? Ada roti. Oh ya, ada apa lagi? Garam. Masya Allah. Roti atau air, kasih cuka, dikasih garam. Iya. Setelah itu apa? Roti yang keras itu dicelupin jadi ada gelas gitu ya, tempat. Kasih air, kasih cuka, kasih garam. Lalu rotinya ditaruh, lalu dimakan. Lalu saat dimakan Rasul mengatakan, sambil wajah yang gembira mendapatkan makan itu Rasulullah katakan, ni'matul udumul khal, ni'matul udumul khal. Rasul, paling enak makanan itu ada cuka. Paling enak makanan itu ada cuka. Kenapa? Karena Rasulullah ingin punten istilah memuji Siti Aisyah. Ingin membahagiakan kepada Siti Aisyah. Dan Rasulullah dengan tawadunya ada, dengan zuhudnya ada di situ. Ni'matul udumul khal. Masya Allah. Rasulullah tertidur. Begitu bangun tidur, ternyata bekas daripada apa namanya? Daun lubuk korma itu ada di sini. Ada garis-garisnya. Lalu Umar bin Khattab dengan mata, ya Rasulullah, itu bekas daun kurma di wajahmu ya Rasulullah. Iya, kata Rasulullah. Umar bin Khattab nangis. Tetes air mata. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, demi Allah, seandainya kau utus aku untuk berangkat ke Romawi, untuk mengambil kasurnya Raja Romawi, aku akan ambil dan aku akan hamparkan di rumahmu untuk kau tidur. Lalu apa kata Rasulullah? Dengan mengatakan, lahumud dunya walanal akhirah. Masya Allah. Biarkan mereka memiliki dunia, tapi kita punya akhirat, wahai Umar. Itu adalah jawabannya orang zuhud. Iya. Silahkan mereka punya di dunia, tapi kita punya di akhirat. Masya Allah. Seakan-akan demikian. Tapi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berapa banyak orang ini lebih mengentingkan daripada dunianya, daripada akhiratnya. Ini adalah Rasulullah memiliki sifat zuhud. Zuhud. Terakhir, Rasulullah memiliki yang namanya sifat sabar. Iya. Sabar Rasulullah SAW. Kalau mengetahui tentang kesabaran, waduh. Udah nggak ada bandingannya Rasulullah sabar. Rasulullah memiliki sifat kesabaran yang sangat indah. Kalau tidak sabar, bagaimana akan sukses dalam berjuang? Kalau tidak sabar, Rasulullah ini bagaimana akan sukses dalam berdakwah? Makanya dengan mengatakan, Al-Quran dengan jelas, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari para nabi. Salah satu ulul azminya, ya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai punten-punten, fasbir ala ma yaqulun. Ini kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati kepada kita. Sesungguhnya dengan kesabaran itu akan membawakan kesuksesan. Kenapa? Rasul sabar. Sabar dididik dari awal. Sabar dengan menggembala. Sabar dengan cara berdagang. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Singkat dari apa yang disampaikan dengan tema mengenal lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan 10 poin. Ada waktu sekitar 15 menit lagi karena ada perbedaan Zoom gitu ya. Setelah ini ada Zoom yang ke selanjutnya ya. Saya ada waktu seperempat jam lagi, silakan sahabat-sahabat, teman-teman Kang Daru dan
Bang tadi silakan kalau mau ditanyakan, silakan. Bang Jimmy atau Bang Kang Daru silakan. Allah barik fiik. Syukran.